Terima kasih kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk kita masuk pada kegiatan menjalankan kegiatan sharing dari kami bertiga selaku calon guru penggerak CGP Angkatan 9 Kabupaten ND. Pertama-tama tentunya kita perlu mengajarkan bersyukur kehadirat Tuhan yang telah hadirkan kita semua di tempat ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya saya akan menyampaikan agenda kegiatan pada hari ini. Pertama doa, saya akan meminta kesediaan dari dunia, kemudian kata pembuka dari kata kepala sekolah. Agenda yang ketiga adalah sharing CGP dan agenda keempat adalah sharing bersama. Yang gambaran agenda motivasi. Ada motivasi dari dalam diri dan ada motivasi ekstrinsik atau dari luar diri. Kemudian mengenai hukuman dan penghargaan. Bagian ketiga ada keyakinan kelas. Jadi materi ketiga ini akan saya sharing. Kemudian materi keempat kebutuhan dasar manusia. Bagian kelima posisi kontrol. Bagian kelima ini akan diseringkan oleh Mr. Stilus. Dan bagian keenam segitiga restitusi. Bagian terakhir akan disering oleh Pak Jeki. Masuk pada materi ketiga yaitu keyakinan kelas. Jadi kita akan melihat 4 materi. Yang pertama pengertian, tahapan, contoh dan aksi nyata di kelas. Baik, selamat siang kita semua. Saya akan melanjutkan dari sesi kita tentang posisi kontrol. Di sini sedikit instruksi di mana kita membantu siswa untuk mencari solusi. Di mana siswa tersebut akan menemukan solusi dan permasalahan yang ada di sini. Oke, ini sudah dikawal oleh analis langsung ke kata-katanya seperti kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Yang berikut, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Yang berikut, apa yang penting bagi kamu, itu divalidasi kedua. Yang berikut, yang ketiga, keyakinan, menanyakan keyakinan. Melihat anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial, dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti apa nilai yang bisa percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah disepakati, seperti yang disampaikan oleh Ibu Samita tadi. Terus kelas yang ideal itu seperti apa, dan kamu ingin menjadi anak seperti apa. Ada sedikit ilustrasi. Ilustrasi kasusnya, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan
untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi ketawa. Ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oke, terima kasih Bu Ellen ya sudah membaca. Sekarang Bapak Ibu kita bedah kasus bersama dengan ilustrasi tadi. Ada dua pertanyaan. Dalam kasus di atas, rangkaian restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Fitri dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Lanjut, kita sama-sama mengenai kasus ini dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Boleh berdiskusi dengan teman di samping kiri atau dengan samping kanan supaya bisa benar besar. Oh ya. Kiri-kiri. Ini ada yang restitusi adalah proses peningkatan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang pola seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus melakukan mengulangi perilaku atau kerja-kerja yang melanggar keyakinan kelas atau komitmen kelas yang kita buat ataupun tata tertib sekolah seperti itu. Jadi itu secara ekonomi. Nah, tadi kita lihat ada kasus yang disampaikan oleh Pak Jerry bagaimana dua anak ini mereka mereka seolah-olah tidak menghargai kehadiran peran guru pengganti karena selama ini mereka tidak pernah bertemu, sehingga ketika guru sesungguhnya tidak hadir mereka ada kesan bahwa mereka kurang menghargai, mereka acuh-acuh seperti itu. Nah, ketika persoalan ini diceritakan kembali guru pengganti kepada guru aslinya, maka kedua peserta didik ini diminta, dipanggil. Nah, bagaimana mengembalikan kondisi, lalu bagaimana memvalidasi
fakta atau kenyataan-kenyataan yang terjadi di transformasi kita, dan akhir juga bagaimana membuat peserta itu membuat keyakinan. Artinya mereka mengembalikan kepercayaan diri mereka bahwa mereka ingin menemukan solusi bagaimana bisa menyelesaikan persoalan, dan mereka berjanji untuk tidak mengulangi peristiwa-peristiwa ini. Seperti itu. Mengulang, betul. Tadi ada dua pertanyaan yang coba Pak Jeffrey tanyakan kepada kita. Dalam kasus tadi, langkah-langkah restitusi itu apa saja yang dijalankan? Karena memang ada tiga, ya, segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu tadi Pak Jeffrey bilang itu bagaimana menstabilkan identitas. Artinya kan anak ini sudah merasa bersalah ketika dipanggil Bapak Ibu Guru, apalagi dipanggil BP. Nah, bagaimana menstabilkan mereka punya perasaan, menstabilkan identitas mereka. Nah, kalau tadi tipe kontrol yang pertama itu penghukum itu biasanya langsung marah anak-anak. Kamu kau lagi, hanya kau saja yang datang sini. Nah, itu artinya bagaimana peran pendidik itu, bagaimana mengembalikan mereka punya emosi. Kemudian akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya, artinya bagaimana pendidik memvalidasi fakta. Artinya rentetan peristiwa yang terjadi seperti apa. Kemudian tahapan yang terakhir itu bagaimana memberikan keyakinan peserta didik. Apakah mereka menyesali perbuatannya, lalu bagaimana mereka menyesali, langkah-langkah apa supaya mereka menunjukkan bahwa mereka betul-betul menyesal, mereka merasa bersalah dengan tindakan atau perilaku yang telah mereka lakukan. Seperti itu. Baik, saya lanjut lagi. Nah, kira-kira dari rujukan tadi, kira-kira posisi kontrol yang mana ini menurut kita semua? Kalau sampai ini kira-kira dari 5 posisi kontrol ini pada posisi yang mana nih? Apakah dia penguntung, apakah membuat rasa bersalah, apakah teman, apakah manajer, apakah pemantau? Terus lagi. Mundur. Oke. Ilustrasi. Tidak. Yang cerita awalnya itu itu kita bisa lihat bersama itu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, dari redaksi kalimat itu saya menyimpulkan di sini bahwa Ibu Santi itu berada pada posisi tingkat manajer. Kemudian ada yang di sambungannya bagian terakhir itu anak-anak bersepakat untuk email Ibu Eni tadi, kemudian mereka berkelompok untuk menyelesaikan masalahnya. Itu hasil dari tindakan Ibu Santi sebagai seorang manajer. Itu kalau dilihat dari sudut redaksi kalimatnya. Itu dari saya. Ya.
beberapa dari diskusi itu adalah yang saya sempat lihat itu ada kalimat yang mengatakan bahwa memang dari diskusi itu adalah tanpa paksaan. Dia memberikan harapan untuk kedua anak tersebut supaya bisa dengan sendirinya membuat ide atau apa yang sehingga sebelum kalian pertama ke ide ini itu bagaimana kamu punya ide supaya dari hal tersebut dibawa ke kelas supaya dalam kelas itu menciptakan untuk supaya tidak terjadi ada kesalahan mungkin guru yang baru tadi tidak merasa disepelekan atau merasa diberikan oleh kelas sehingga mereka membuat dengan komitmen bersiap sehingga kalau ada guru yang tidak ada di kelas bisa mengambil yang ada di kelas. Kalau dari tadi tiga-tiganya sudah masuk, menstabilkan, validasi dan menangkan pihak. Oh ya, Ipan. Oke, baik, terima kasih Pak Jeffrey. Kalau berdasarkan ilustrasi cerita yang disajikan di sini, menurut saya dalam segitiga restitusi itu yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kalau menurut saya dalam cerita itu bisa kita lihat pada kalimat keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan ibu ini. Di situ Ibu Santi sudah melakukan penstabilan identitas. Terus yang kedua itu ada validasi tindakan. Validasi tindakan di sini menurut saya tindakan dari Ibu Santi di mana Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Terus yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu ada di slide yang ya, di situ Ibu Santi menanyakan kembali kira-kira bagaimana mereka bisa mengembalikan situasi itu supaya kembali normal berdasarkan keyakinan kelas yang pernah mereka buat. Di situ Santi dan Vivi ingin melakukan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasannya. Terima kasih Pak. Right, saya kurang tahu, tapi saya mungkin tidak setuju untuk yang apa tadi mungkin terkait yang itu konten. Itu maksudnya tadi kan sempat ada bilang manajer. Saya tidak setuju untuk manajernya. Fungsi kontennya bukan sebagai manajer. Ada di penghubung terus pematah pesawat, pemantau, monitor, dan terakhir. Saya lebih ke pemantau. Itu pertama. Yang kedua untuk yang segitiga restitusi validasi tindakan saya kalau bisa validasi saya sama dengan ini anak tadi terkait yang pertama dia tanya Ibu Santi tanya tentang mencari tahu kesalahan yang telah dibuat itu, kemudian menstabilkan aktivitas, menanyakan keyakinan itu muncul pada yang itu keyakinan kelas sampai mereka mau membuat ini. Tapi kalau buat saya sih ini mereka tidak sampai menanyakan keyakinan, karena kalau dari cerita ini justru mereka yang membuat keyakinan. Setelah itu buat keyakinan. Saya pikir itu saja saya. Tadi sebagai manajer dengan
administrasi yang ada tadi, sedangkan dari komisi itu lebih ke Pemantau. pemantau. Baik. Kalian bertiga coba berdiskusi tadi, jawabannya seperti ini. Ya, menstabilkan identitas itu seperti di ilustrasi tadi. Ibu Sati menanggapi bahwa tindakan meminta maaf diusulkan oleh Ibu Vivi dan Nadia itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Yang kedua, validasi barang yang salah. Ibu Santi memanggil Vivi dan Nadia serta menanyakan tentang laporan Ibu ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan ini. Diharapkan kita pada posisi yang ideal tadi, yaitu posisi mudah-mudahan kasus ini dapat menginspirasi kita. Pemantau itu bisa, tetapi ideal yang kita harus yaitu oke. Terima kasih. Bapak sekalian, dalam menyelesaikan agenda yang kedua yaitu sharing dari Jalan Hidup Pura, masih masuk satu agenda lagi yaitu sharing secara umum. Agenda yang ketiga ini secara singkat saja, pertama saya meminta kesediaan dari tiga grup penggerak terdahulu seringan sudah dilalui dalam konteks materi yang kami sajikan tadi. Kita saling berbagi. Saya kan? Sederhananya berbagi pribadi sebenarnya. Karena kami bertiga ini kan baru belajar teorinya. Tapi teman-teman kami terdahulu ini kan tidak saja belajar teori, tapi mereka sudah selesai. Dan tentu penerapannya sudah ada, aplikasinya sudah ada. Sehingga kami butuh pengalaman-pengalaman hal-hal apa saja yang sudah teman-teman lakukan berkaitan dengan proses kontrol ini. Yang tentunya bagaimana budaya positif ini terbangun di lembaga ini. Bapak, saya belum menuju ke sana. Saya pribadi ini sampai sekarang, saya bisa. Baik. Saya sampai sekarang, dalam artian sebagai kita sebagai guru, sebagai wali kelas pendamping orang tua siswa di sekolah, saya ini sampai sekarang masih sampai dengan detik ini juga saya masih ragu-ragu untuk dalam kelas yang saya tidak langsung diberikan perbuatan kata komitmen dengan kata yakin, meyakinkan. Karena pribadi saya buka kamus kata komit dengan kata yakin, saya lebih mengarah kepada kata komit. Karena untuk yakin baru yakin, tapi kalau untuk komit itu artinya ada sudah pasti dan ketentuan antara siswa, antara murid dengan guru, ataupun dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Jadi kalau menurut kita untuk yang praktek baik dan bagi guru yang termasuk guru penggerak, saya yakin bahwa kata komit dengan kata yakin, kata komit lebih artinya secara ruang lingkupnya dia lebih luas daripada kata yakin. Karena di dalam kelas saya tidak mengatakan bahwa saya mengajarkan ke siswa, kamu kalau kamu buat kata yakin sebelum praktik baik yang diberikan oleh para guru penggerak, saya sudah menyampaikan kepada siswa bahwa yang namanya mereka bertanya bahwa yakin dengan komit itu komit itu lebih kuat dibandingkan dengan kata yakin. Nah nanti kalau misalnya kalau dengan adanya share seperti ini dari para guru kepada kami semua, artinya saya kembali lagi komit dengan kata yakin ini benar yang mana? Menurut saya komit kalau daripada yakin. Nah ini kita kembali ke pribadi kita masing-masing. Apakah dari penggunaan istilah ataukah definisi secara umum itu bisa melihat baik yang mana dengan dari penggunaan kata itu. Jadi kalau menurut saya kembali ke pribadinya masing-masing.
kebetulan kakak Santi. Luruskan apa yang disampaikan oleh Pak Justin. Memang benar dari Pak Justin pengen melihat bagian pemantau karena di dalam ada 2 figur guru. Ada Ibu Eni dan Ibu Santi. Ada kalimat yang menyatakan ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Dan benar Pak Justin bahwa itu kalimat adalah kalimat pemantau. Jadi Ibu Eni berperan sebagai pemantau sehingga dia belum bisa menyelesaikan membereskan ulasan itu, menyelesaikan masalah, sehingga Ibu Santi membantu menyelesaikan masalah dengan mengambil posisi sebagai presiden. Saya ingin mengatakan. Nah, kalau soal berbagi, izin menambahkan juga apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Kalau benar, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, komitmen berdasarkan penjelasan Ibu ini dan keyakinan. Kalau kami di pendidikan guru penggerak, itu diajarkan bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik itu secara intrinsik. Jadi dia benar-benar kesadaran dari dalam diri, bukan karena dorongan dari bapak ibu guru, tapi dari dalam dorongan dari dirinya sendiri. Jadi ketika kami itu biasa diilustrasikan dengan misalnya kita mengendarai motor menggunakan helm. Jadi kalau seandainya saya memakai helm karena takut ditilang, maka itu karena ada komitmen antara kita dan peraturan lalu lintas. Tetapi kalau seandainya saya memakai helm karena takut kecelakaan kepala saya nanti bocor atau apapun itu, berarti saya meyakini bahwa saya memakai helm untuk keselamatan diri saya. Itu ilustrasi yang kami dapat. Jadi kalau keyakinan yang dimaksudkan oleh pendidikan guru penggerak itu bahwa bagaimana ketika anak-anak itu menulis aturan atau kesepakatan di dalam kelas itu berdasarkan keyakinan, bukan karena komitmen antara saya dan dia, tetapi karena memang saya sadar bahwa ini adalah aturan yang memang saya harus buat untuk masa depan saya nanti. Nah, itu yang saya ingin tambahkan tentang Ibu Nina. Tapi kalau soal berbagi praktik baik mengenai segitiga institusi, selama ini memang kadang berada dalam posisi manajer, kadang pemantau, tetapi ketika memang kadang ada kolaborasi, tetapi sejauh ini lebih berat ke pemantau dan manajer. Maka untuk satu itu yang saya terapkan sesuai dengan cerita yang tadi itu saya terapkan kepada John. Kalau John itu dia punya kasus setiap hari terlambat. Kalau tidak salah ini anak bosnya Pak John Rangga. Jadi dia itu katanya waktu kelas 7 itu sudah kehabisan cara bagaimana caranya supaya dia tidak datang terlambat ke sekolah. Jadi saya berusaha, pernah satu kali saya tanyakan kepada dia, duduk di depan, John sini dulu. Jadi ketika dia duduk di pinggir, saya tanya, bagaimana ya cara supaya tidak terlambat ke sekolah? Bisa itu. Terus nanti bosan minta tolong mama kasih bantu. Jadi kami buat seperti ngobrol santai. Memang saya lihat ada perubahan. Nanti baru mungkin Umar bisa ini mungkin Umar sendiri memang ada perubahan, tetapi belum maksimal. Setidaknya dia menunjukkan perubahan. Kalau sebelumnya dia datang ke sekolah itu jam 7:30 atau tunggu wali kelas keluar dari setelah jam literasi baru dia masuk. Jadi memang itu kendala yang dihadapi oleh John, anak wali saya itu. Jadi ketika saya tanyakan terus bagaimana selain itu apa lagi, saya itu kadang naik Gojek itu terlambat. Kenapa sampai terlambat naik Gojek? Itu karena jam-jam begitu kan banyak yang pakai. Berarti kau kemana harus supaya tidak terlambat? Ini sejauh nanti saya bangun pagi-pagi, saya nebeng dengan Pak John sejak Pak John keluar. Dia ngomong di saya seperti itu. Besoknya saya pura-pura tanya lagi, bagaimana? Saking terlambat itu langsung anak-anak lagi tidak terlambat. Oh iya, berarti tidak terlambat. Dengan Pak John kan tadi? Tidak itu, tidak bisa sebut-sebut Pak John terlalu pagi. Tapi saya setelah Pak John keluar itu saya langsung keluar. Jadi ngomong seperti itu. Jadi walaupun besoknya dia ulangi lagi, tidak langsung. Terima kasih banyak suatu kesempatan yang diberikan. Saya berikan
apresiasi luar biasa kepada teman bertiga yang sudah membagikan sedikit materi yang didapatkan pada guru penggerak kepada kami semua. Pada dasarnya kami yang sudah menjadi guru penggerak di SMP Kandau menjadi tantangan kita sendiri. Mungkin saya menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Ibu Rini tadi tentang komitmen dan keyakinan kelas. Memang antara dua kalimat ini, Ibu Rini, komitmen dan keyakinan kelas, kita masih menggunakan kata komitmen. Kenapa kita menggunakan komitmen? Karena ada konsekuensi di balik itu. Nah, tetapi yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak dan juga teman-teman bertiga dan juga nantinya teman-teman lain yang akan menyusul, memang menyarankan kita untuk membuat komitmen itu diganti kepada keyakinan kelas. Karena kembali lagi motivasi intrinsik pribadi dari peserta didik, di mana dia menemukan masalah tersendiri dan dia menyelesaikan sendiri. Guru hanya sebagai manajer, hanya mengantar mereka untuk menemukan masalah dari anak dan mereka mencari solusi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Contoh komitmen dan keyakinan kelas seperti yang tadi beliau sampaikan tadi tentang pemakaian helm. Terus tadi, yang kedua kalau di kelas misalnya gini, dilarang membuang sampah, denda, contohnya denda 5.000. Itu kita masuk komitmen. Kita masuk komitmen. Tetapi kalau namanya keyakinan kelas, ada motivasi intrinsik, tapi budaya positif yang disampaikan kepada peserta didik. Bersih itu indah. Bersih itu indah. Tentu ini berbeda. Kalau komitmen ada konsekuensi di balik itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari Pak Yustin tadi, ilustrasi yang dipaparkan oleh Pak Jeffrey tadi, kita kalau melihat di bagian tengah ini lebih pada manajer. Karena apa? Karena tiga sintak dari segitiga diskusi itu semuanya masuk. Dari kalimat yang pertama, yaitu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia, bla bla dan seterusnya. Terus menanyakan validasi yang saling menanggapi bahwa tindakan itu dan menanyakan keyakinan. Jadi intinya keyakinan kelas itu kita mengembalikan kepada peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun dan peserta didik menemukan masalahnya dan mereka bisa berkomitmen untuk tidak mengulangi apa yang mereka buat. Terus yang ketiga tentang segitiga diskusi yang mungkin saja sudah kami terapkan. Memang Bapak Ibu guru sekalian, sebagai manusia lemah, tentunya saya sebagai pribadi perlu mencapai yang melaksanakan secara penuh segitiga diskusi. Tetapi kolaborasi tentu kita lakukan. Contoh, sebagai teman kita juga lakukan. Sebagai penghukum, kadang-kadang juga. Karena kami sudah lama sebetulnya sudah tidur lama yang materi ini, kalau kemudian kemarin oleh Pak Likus kita semua diingatkan lagi, lalu kemudian hari ini kita diingatkan lagi, tahun depan insya Allah kita akan diingatkan lagi beberapa bulan ke depan oleh teman-teman yang saat ini sudah masuk pada fase untuk tes wawancara berikutnya, sehingga kita akan diingatkan terus tentang materi yang sangat baik untuk kita terapkan di sekolah yang menurut saya sesuai dengan konteks dan zaman perkembangan anak sekarang ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yo tentang arti kata kenapa harus keyakinan tidak komitmen. Juga sudah ditambahkan oleh Pak Andi tadi, Pak John tadi, mudah-mudahan semakin memperkaya kita untuk kita coba bergeser ke sana pemahaman kita tentang keyakinan dan juga komitmen. Lalu yang kedua, juga saya harus mengucapkan terima kasih kepada frater kepala yang terus mensupport kita semua supaya kita ambil peluang-peluang ini, bahwa kedepannya memang tidak bisa dihindari yang namanya guru penggerak ini. Kebetulan kemarin terakhir saya ikut kegiatan di Mataloko itu berjumpa kembali dengan narasumber yang ada di guru penggerak, dan salah satu narasumbernya itu adalah narasumber yang nanti akan didapat oleh teman bertiga ini tentang coaching.
Dan itu sama dengan hampir mirip-mirip dengan segitiga restitusi. Untuk praktek baiknya, ya saya sendiri sampai hari ini masih belajar terus ya, masih belajar terus untuk menjadi guru yang mudah-mudahan menjadi guru yang baik, yang menjadi ideal untuk anak-anak, terutama untuk bisa memahami anak secara baik dari posisi mereka, terutama untuk saya bisa mengelola emosi saya, terutama supaya saya bisa mengelola ego saya untuk tidak mengambil perspektif anak dari perspektif saya, sehingga ketika ada masalah di dalam kelas atau anak yang bermasalah, saya tidak memaksakan ego saya kepada mereka, tetapi bagaimana saya bisa masuk untuk memunculkan menghadirkan mereka, memunculkan mereka ke permukaan, sehingga tadi yang dijelaskan Ibu Mita, Pak Serius, Pak Jeffrey, sehingga bahwa pada akhirnya kita semua melihat anak itu keluar dari sini, mereka menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang bangga dengan dirinya sendiri. Di kemarin ada satu video yang menarik dikirim oleh, kebetulan kami ada grup untuk bahasa Inggris, dan yang kirim video itu adalah salah satu instruktur di coaching tadi itu beliau mewawancarai 2 orang petani yang dua-duanya memutuskan untuk tidak lanjutkan sekolah ke SMA karena mereka berpikir bahwa 3 tahun sekolah ini tidak ada gunanya, lebih baik langsung jadi petani yang merdeka, yang langsung beradaptasi dengan ilmu yang mereka dapat. Nah, harapan memang bahwa pendidikan kita nanti ke depannya di lembaga SMP Frater Renggala ini, terutama dengan semakin banyaknya kita semua yang menjadi guru penggerak ini, pendidikan di atmosfer pendidikan di kita itu mengharapkan posisi ideal yang diharapkan oleh Antara dia mengatakan bahwa guru itu layaknya seorang petani dan murid itu adalah bibit tanaman. Jadi kalau tanaman saja bisa diolah seorang petani sampai menghasilkan buah dan bisa kita nikmati, apalagi kalau seorang guru sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Saya mengutip kata yang biasa saya ucapkan, masuk surga bulat-bulat. Nah, kita utama dulu kita pada guru. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Frater untuk memberikan tanggapan. Saya sebenarnya memperdalamnya untuk yang tadi. Boleh ya? Atau boleh. Ya. Namanya saya itu materi yang saya pakai ini tidak jelaskan tapi tidak juga. Ya, artinya bukan tentang murid, tapi tentang kita. Yang pertama hari ini jadi tentang komunikasi. Ya, komunikasi keyakinan. Dan pada waktu Pak Ibu pada itu juga pernah angkat ya. Sehingga kita sepakat mengambil kata keyakinan. Saya mau tambahkan sedikit bahwa itu memang komitmen itu dari bahasa Latin, itu namanya komiter. Ya, yang artinya menyatukan, mengerjakan, menggabungkan dan meyakinkan. Dan kalau kita sederhana juga, komitmen itu adalah janji sebenarnya. Ketika janji kemudian dilanggar, maka dari pelajaran kata masih ada sanksi. Tapi kalau keyakinan, kita di sini ada mindset yang positif. Yakin kalau pasti dia bisa. Nah, tinggal itu bagaimana membuat. Sehingga sekali lagi, ketika Pak Tiko maju melakukan aksi nyata, maka kita sudah sepakat bahwa di kelas itu yang memang awal-awal itu ini komitmen kelas, ada komitmen sekolah. Daripada akhirnya, saya ingatkan teman-teman akhirnya kita pakai dalam keyakinan. Malah ini dalam kesepakatan, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, tapi yang kita pakai adalah keyakinan. Lalu gini, tadi Ibu Mita ketika menampilkan tentang segitiga restitusi ya, kita memang hanya untuk guru dan siswa. Pertanyaan saya itu ketika 94 itu kalau hari ini saya ini dari berapa anak yang saya coret dari tembok itu
cari tidak muncul di keyakinan. Mau saya itu bahwa boleh bahwa memang kalau keyakinan itu kan memang dari siswa ya. Setidaknya mungkin juga bukan anak-anak ini dibutuhkan juga guru juga ya. Jadi ada guru dan siswa. Dan sampai dalam pelajaran sendiri akhirnya kadang-kadang kan mereka memikirkan hal yang luar biasa. Kalau yang kecil tidak pernah di sepedai masyarakat tembok. Kalau saya itu dibuatkan macam keyakinan kelas tadi, kemudian mungkin bikin yang bagus atau juga kemudian setiap kali kelas saya setiap pagi menjadi ingat. Nah itu nanti kegiatan kita dengan substansi untuk memperkuat yang kita omongin. Itu nanti ya. Kemudian dari sisi disiplin kita masuk siswa terlambat. Kita juga harus berpikir bagaimana kita yang sudah guru yang biasa terlambat. Kira seperti apa? Artinya jangan berpikir ini siswanya, tapi kita juga. Kalau 1-2 kali itu kan biasa, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu perlu kita pikirkan bersama. Kita juga sebagai guru harus buat keyakinan. Jangan buat keyakinan untuk siswa, tapi keyakinan sebagai guru juga. Sehingga jalan kita itu ya seiring sejalan dengan siswa. Nanti itu tahun ketiga, memang ini kan kita mahasiswa ya, kita ngomong tentang kita sendiri. Dan akhirnya kesimpulan akhir tadi itu harapannya, ya, bahwa mulai dari yang kontrol pertama tadi, yang kita harapkan bahwa kontrol yang ideal, posisi yang ideal, yaitu sebagai seorang tidak apa-apa mungkin di saat sekarang itu kita sebagai teman juga bisa, teman juga bisa, tapi harapannya itu adalah kita harus sampai pada posisi sebagai seorang manajer. Dan kata ibu kita ini kata pun juga ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti setelah ini kita break makan siang, setelah itu nanti kita dengan ibu Santi. Jadi materi yang itu nanti akan match dengan nanti yang dibawakan oleh semuanya dari kita, oleh kita dan untuk kita. Dan nanti berbicara tentang karakter, berbicara tentang ilham, tentang 5S, kemudian kata bijak itu. Sehingga harapannya itu menjadi budaya sekolah nih, menjadi khas Ndau. Oh, Ndau itu beda ya dengan baik. Ketiga CGP yang saya kasih dan saya atas nama mereka bertiga ini terima kasih untuk keterlibatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Lebih untuk teman-teman yang nanti pasti nasibnya sama seperti mereka ini. Ya, jadi kita dari kerenan kita sudah kolaborasi. Dan tidak hanya berhenti di sini. Nanti setiap hari Jumat saya harapkan nanti dari kerenan sebagai ketua komisi 11 kita terus berbaik baik. Sehingga sekali lagi kalau di luar sana itu Ndau itu sebagai barometer. Terus majukan Spaten Ndau tercinta. Mudah-mudahan proses yang kita akan lalui sama untuk tidak tidak menimba ilmu ya, yang mereka sudah terima selama 2 bulan. Ya. Mereka juga sudah melalui tahapan pendampingan individu dari fasilitator. Nanti berikutnya adalah pendampingan individu yang ketiga. Alhamdulillah dengan kegiatan seperti ini kita semakin termotivasi, semangat sehingga saya berharap bahwa tidak hanya berhenti di ketiga, masih ada angkatan yang ke-11. Harapannya yang mudah-mudahan ini
tahun. Paling tidak minimal 5 tahun. Jadi untuk kabupaten ini banyak tidak. Tiga orang yang sudah lulus, tiga kemudian diikuti dengan kemudian narasumber pada praktek juga 1 orang. Jadi luar biasa. Dan sekali lagi selamat berproses. Kehadiran kita